reimburse-nya oleh BPJS Kesehatan itu banyak yang di bawah operasional cost. Ada penggunaan alkes tertentu, hanya di reimburse 60%. Maka RSUD tidak mau melayani itu dan kemudian dirujuk oleh berbagai rumah sakit milik Pemprov. Karena Pemprov Jawa Timur punya 14 rumah sakit. Nah kemudian kami ingin sampaikan, izin Bu Risma pasti paham bahwa setiap pelayanan kesehatan kalau memang itu dengan sekian spesialis pasti ada proses perizinannya. Jadi tidak bisa bim salah bim memberikan layanan kesehatan karena ini oversupply spesialis mana. Jadi beliau punya niat luar biasa, pemerataan layanan kesehatan harus kita lakukan. Tapi kami izin Bu Risma juga sedang menyiapkan rumah sakit tipe B di Pamekasan supaya masyarakat Madura bisa mendapatkan layanan lebih baik. Terima kasih, waktu habis. Ya. Dan selanjutnya kami persilakan kepada calon gubernur nomor urut 1 untuk bisa merespon jawaban dari calon gubernur nomor urut 3 dan nomor urut 2. Waktu Anda 1 menit dihitung pada saat Anda berbicara, Ibu. Iya, terima kasih ya. Saya kok berharap kita lebih punya inisiatif yang juga lebih progresif lagi. Karena memang BPJS tidak mengcover banyak hal, terutama misalnya kalau ada korban kekerasan seksual, kemudian juga korban KDRT itu juga tidak di cover. Kemudian juga anak-anak yang menderita ODA itu juga kemudian tidak di cover. Andai kan kita punya komitmen politik dan komitmen anggaran, misalnya BPJS pun tidak bisa mengcover, maka kita bisa memberikan dukungan itu dengan mengcover biayanya. Kemudian yang kedua, perlindungan jaminan kesehatan itu juga sangat penting. Misalnya bagi kerja-kerja yang berisiko seperti nelayan dan juga petani. Mengapa kemudian itu tidak kita lakukan? Maka Lulu Lukman kalau jadi gubernur, semua kelompok-kelompok rentan inilah yang akan kemudian kita cover kesehatannya. Dengan anggaran yang memadai. Dan kita yakin bisa, karena Jawa Timur punya anggaran. Jangan dibuang percuma, kita gunakan untuk rakyat kita. Terima kasih. Masih ada waktu, apakah mau ditambahkan? Cukup, baik. Berikan tepuk tangan untuk seluruh calon gubernur. Silakan Bapak Ibu. Yang sudah menjawab pertanyaan dan memberikan pertanyaan. Ya. Berikutnya kami persilakan calon gubernur nomor urut 3 untuk memilih ikon pertanyaan yang ada di LED. Dan ikon yang dipilih adalah masih ada Gunung Bromo, Gapura Majapahit, Merak Jawa, Tugu Pahlawan, dan Ludruk. Gunung Bromo. Gunung Ya, Bromo, ya? Baik. Kita akan buka untuk subtema Gunung Bromo adalah subtema pendidikan. Subtema pendidikan ini akan diberikan pertanyaannya untuk calon gubernur nomor urut 1. Waktu Ibu bertanya 30 detik dihitung pada saat mulai berbicara. Silakan Ibu. Kalau dilihat angka putus sekolah, anak usia 15 sampai 22 tahun di Jawa Timur ini cukup tinggi. Karena itu bagaimana bisa terutama untuk anak usia 15 sampai 22 tahun ini mereka bisa mengakses pendidikan yang lebih baik di Jawa Timur. Itu saya kira, namun untuk mencapai itu tentunya ada sekolah-sekolah dasar yang harus pula di cover supaya bisa. Terima kasih, waktu habis Ibu. Ya, dan selanjutnya kami persilakan kepada calon gubernur nomor urut 1 untuk bisa menjawab pertanyaan. Waktu Anda 1 menit 30 detik dimulai pada saat Anda berbicara. Jadi persoalan yang terkait dengan partisipasi sekolah itu tentu ada beberapa hal. Mungkin pertama ada daya dukung keluarga yang tidak memungkinkan sehingga mereka bersekolah. Mungkin keterjangkauan akses terhadap sekolah itu juga yang tidak tercukupin. Dan yang ketiga ya memang tidak ada kemampuan untuk kemudian menyelesaikan sekolahnya karena faktor kemiskinan. Maka kami memiliki komitmen Ibu, kalau kita jadi gubernur kita akan menggratiskan sekolah khususnya agar tuntas sekolah tingkat SMA, SMK dan madrasah aliyah tanpa kecuali. Bukan hanya gratis sekolahnya tapi juga gratis seragamnya, sepatunya dan bahkan pulsanya. Karena ini yang kemudian juga akan menghidupkan ekosistem keekonomian di Jawa Timur dengan adanya itu. Nah yang kedua lebih progresif lagi, maka penting bagi kita untuk menatap masa depan. Kalau kita ingin sumber daya manusia di Jawa Timur itu unggul apalagi mendunia, maka sudah waktunya dong kita juga akan memberikan pendidikan itu hingga sampai sarjana. Dan kita akan memberikan afirmasi untuk anak-anak perempuan, anak-anak rentan, anak-anak yatim, anak telantar dengan beasiswa sampai tuntas perguruan tinggi termasuk juga anak-anak bagi para penghafal Al-Quran. Saya kira itu yang paling penting dan yang kedua adalah memastikan bahwa pendidikan harus berkualitas, sarana prasarananya, gurunya, metode pengajarannya, semua juga harus inklusif termasuk juga anak bagi mereka yang disabilitas. Dengan demikian maka kita bisa mengadres isu yang terkait dengan
rendahnya partisipasi sekolah di Jawa Timur. Ya. Cukup? Baik, Cukup. terima kasih. Berikutnya kami berikan kesempatan untuk calon gubernur nomor urut 3 menanggapi jawaban dari calon gubernur nomor urut 1. Waktu 1 menit dihitung saat mulai berbicara. Silakan. Jadi kalau dilihat banyak-banyak anak sekolah di SD, tingkat SD maupun SMP, mereka juga banyak yang butuh sekolah. Karena itu kita juga akan memberikan bantuan untuk supporting sekolah SD dan SMP. Yang berikutnya adalah terutama untuk anak-anak disabilitas, maka kita akan membuat sekolah inklusi di seluruh sekolah SMA, level SMA dan SMK. Kenapa? Karena mereka banyak yang tidak bisa mengakses pendidikan karena mereka disabel. Mereka harus pergi ke tempat sekolah yang jauh jaraknya. Karena mereka harus sekolah di sekolah khusus. Karena itu nanti ke depan sekolah SMA, SMK itu harus inklusi se-Jawa Timur. Dengan kita mentraining para gurunya menjadi sekolah-sekolah yang bisa memenuhi untuk sekolah inklusi. Apa cukup, Ibu? Cukup? Baik. Ya. Dan selanjutnya kita akan berikan kesempatan untuk calon gubernur nomor urut 2 untuk merespon jawaban dari paslon nomor urut 3 dan 1. Waktu Anda 1 menit, Ibu, dimulai dari saat Anda berbicara. Baik, terima kasih Bu Risma, betul karena memang untuk sekolah SLB itu adalah tanggung jawab provinsi. Jadi SMA, SMK, dan SLB itu adalah dalam kewenangan provinsi. Dan kami memiliki sekolah-sekolah SLB juga unit-unit UPT untuk memberikan vocational training. Jadi tidak hanya sekolah formal tapi vocational training bagi penyandang disabilitas. Kami juga membangun koneksitas dengan hampir semua perusahaan supaya memastikan bahwa mereka akan mengambil minimal 2% tenaga kerja mereka dari penyandang disabilitas. Oleh karena itu, apa yang menjadi harapan besar Ibu Risma, insya Allah kami sudah melakukan dan mudah-mudahan ke depan bahwa bos dari pusat itu izin Bu itu sudah langsung ke kabupaten. Jadi untuk SD, SMP dulu lewat Pemprov tapi 2 tahun berjalan ini sudah langsung ke kabupaten. Masih waktu habis. Baik. Silakan berikan tepuk tangan. Kita berikan tepuk tangan sekali lagi para untuk calon gubernur yang saling bertanya Ya. di sesi ini dan selanjutnya kita akan memberikan kesempatan kepada calon wakil gubernur untuk saling bertanya. Tentunya semakin seru dan juga semakin hangat suasana di malam hari ini. Untuk itu tetaplah bersama kami di debat ke-1 Pilgub Jatim 2024.